Setelah itu Ibrahim alaihissalam pulang sebagai pemenang, disambut para Raja Baitul Maqdis dengan diagungkan, dimuliakan, dan ditaati. Ibrahim alaihissalam menetap di sana. Pasal keempat, kisah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Ahli kitab menuturkan, Ibrahim memohon kepada Allah untuk diberi keturunan yang baik, dan Allah menyampaikan kabar gembira terkait permintaan itu. Saat Ibrahim menetap di salah satu negeri Baitul Maqdis selama 20 tahun, Sarah berkata kepada Ibrahim, "Sungguh, Rabb tidak memberiku anak. Silahkan kau gauli budak milikku ini, mudah-mudahan Allah memberiku seorang anak darinya." Setelah Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim, Ibrahim menggaulinya, dan setelah itu Hajar hamil. Saat Hajar hamil, kedudukannya kian tinggi di mata nyonya pemiliknya, Sarah, dan membuat Sarah cemburu. Sarah mengutarakan hal itu kepada Ibrahim, lalu Ibrahim menyampaikan kepadanya, "Silahkan kau perlakukan dia seperti yang kau mahu." Hajar takut lalu melarikan diri, dan singgah di salah satu mata air yang ada di sana. Seorang malaikat kemudian berkata padanya, "Jangan takut kerana Allah akan memberikan kebaikan melalui bayi yang kau kandung ini." Malaikat itu menyuruh Hajar agar kembali dan menyampaikan berita gembira kepadanya, bahawa ia akan melahirkan seorang anak yang akan ia beri nama Ismail. Ia nantinya akan menjadi seorang pemimpin, berkuasa dan dibela banyak orang. Ia akan menguasai seluruh negeri saudara-saudaranya. Hajar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berita gembira itu. Berita gembira ini sejatinya berlaku untuk anak Ismail, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karana beliaulah yang memimpin Arab, menguasai berbagai negeri di belahan timur dan barat bumi. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh kepada umat beliau, sesuatu yang belum pernah diberikan pada satu umat pun sebelumnya. Keistimewaan itu tidak lain kerana kemuliaan Rasul umat ini di atas seluruh Rasul, berkah risalah, kitab, agama sempurna yang beliau sampaikan, dan beliau diutus untuk seluruh penduduk bumi. Saat kembali, Hajar melahirkan Ismail. Para ahli sejarah menyebutkan, Hajar melahirkan Ismail saat Ibrahim berusia 86 tahun, tepat 3 tahun sebelum kelahiran Ishak alaihissalam. Setelah Ismail lahir, Allah menurunkan wahyu kepada Ibrahim berisi berita gembira kelahiran Ishak dari Sarah. Ibrahim alaihissalam langsung tersungkur sujud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman padanya, "Aku telah mengabulkan permintaanmu terkait Ismail, aku memberkahinya. Aku akan memperbanyak keturunannya, dan ia akan memiliki 12 orang besar, dan aku akan menjadikannya seorang pemimpin suku bangsa yang besar." Berita gembira ini juga berlaku untuk umat besar ini. 12 orang besar yang dimaksud adalah 12 khalifah yang mendapat petunjuk, seperti yang disampaikan dalam hadis Abdul Malik bin Umair, dari Jabir bin Samurah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kelak akan muncul 12 amir." Setelah itu beliau mengucapkan kata-kata yang tidak aku pahami. Aku kemudian bertanya kepada ayahku, apa yang beliau katakan. Ayahku menjelaskan, mereka semua berasal dari kaum Quraisy. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Syahihain. Riwayat lain menyebutkan, urusan agama ini akan tetap tegak. Riwayat lain kuat hingga ada 12 khalifah, mereka semua berasal dari kaum Quraisy. 4 di antara 12 khalifah tersebut adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, begitu juga Umar bin Abdul Aziz, termasuk sebagian Bani Abbas. Intinya, 12 khalifah tersebut tidak mesti berturut-turut, tapi mereka pasti ada. 12 imam di sini maksudnya bukan seperti para imam yang diyakini kalangan Rafidah, yang menurut mereka dimulai dari Ali bin Abi Talib, dan yang terakhir adalah imam yang mereka nantikan dan masih bersembunyi di terowongan Samira, Muhammad bin Hasan al-Askari, kata mereka. Mereka ini sama sekali tidak membawa guna selain Ali dan anaknya, Hasan bin Ali, saat menghentikan peperangan,
menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, memadamkan api fitnah, hingga peperangan di antara sesama kaum muslimin bisa dihentikan. Selain keduanya, mereka hanya rakyat jelata yang sama sekali bukan pemimpin dalam urusan apapun juga. Terkait keyakinan bahawa imam yang mereka nantikan masih bersembunyi di terowongan Samira, itu murni halusinasi, kata-kata melantur, tidak nyata, tidak ada saksi mata pun tidak ada jejaknya sama sekali. Api kecemburuan Sarah semakin besar saat Hajar melahirkan Ismail. Kecemburuannya semakin terbakar dan meminta Ibrahim agar membawanya pergi, supaya Sarah tidak lagi melihat wajahnya. Ibrahim akhirnya membawa Hajar pergi bersama anaknya, lalu ditempatkan di sebuah lembah yang saat ini adalah Mekah. Menurut salah satu sumber, Ismail saat itu masih disusui. Saat Ibrahim meninggalkan keduanya di sana dan beranjak pergi, Hajar menghampirinya dan menarik bajunya. Ia berkata, "Ibrahim, hendak pergi ke mana engkau dan meninggalkan kami di sini tanpa perbekalan untuk mencukupi keperluan kami?" Ibrahim tidak menyahut, namun karena Hajar terus mendesak bertanya tanpa diberi jawaban, Hajar akhirnya bertanya, "Allahkah yang menyuruhmu untuk melakukan hal ini?" "Ya," jawab Ibrahim. Hajar akhirnya mengatakan, "Kalau begitu, ia tidak akan menelantarkan kami." Syekh Abu Muhammad bin Abu Zaid menuturkan dalam An-Nawadir, Sarah marah terhadap Hajar hingga bersumpah akan memotong 3 bahagian tubuhnya. Ibrahim kemudian menyuruh Sarah untuk menindik kedua telinga Hajar dan menyunatnya, hingga sumpahnya terbayar. Suhaili menyatakan, Hajar adalah wanita pertama yang disunat, wanita pertama yang ditindik, dan wanita pertama yang memanjangkan bahagian belakang bajunya. Pasal kelima, kisah perjalanan Ibrahim ke Mekah dan pembangunan Kaabah. Imam Bukhari menuturkan, Abdullah bin Muhammad, ia adalah Abu Bakar bin Abu Syaibah, mengatakan, Abdul Razak bercerita kepada kami, Ma'mar bercerita kepada kami, dari Ayyub As-Saktiani dan Katsir bin Muttalib bin Abu Wada'ah, salah satu di antara keduanya menambahkan satu nama lain, dari Sa'id bin Jubair. Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, wanita pertama yang mengenakan ikat pinggang memanjang adalah ibu Ismail. Ia mengenakan ikat pinggang semacam itu untuk menghapus jejak bagi Sarah. Ibrahim kemudian pergi bersama Hajar dan anaknya yang masih disusui, lalu keduanya ditempatkan di dekat Baitullah, di dekat sebuah pohon besar, tepat di atas sumur Zamzam di dataran atas masjid. Saat itu Mekah tidak dihuni seorang pun, juga tidak ada air di sana. Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di sana dengan membekali sebuah ransel berisi kurma dan geriba air. Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Setelah itu Ibrahim bergegas pergi. Ibu Ismail membuntuti lalu berkata, "Hai Ibrahim, hendak ke mana kau pergi dan meninggalkan kami di lembah tanpa teman atau apapun di sini?" Hajar mengucapkannya hingga beberapa kali, namun Ibrahim tidak jua menoleh. Akhirnya Hajar bertanya, "Allahkah yang menyuruhmu untuk melakukan hal ini?" "Ya," jawab Ibrahim. Hajar akhirnya mengatakan, "Kalau begitu, ia tidak akan menelantarkan kami." Hajar kemudian kembali. Ibrahim terus pergi, kemudian setelah tiba di Bukit Saniah, tempat di mana Hajar dan Ismail sudah tidak melihatnya, Ibrahim memanjatkan doa berikut dengan mengangkat kedua tangan, "Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Surah Ibrahim ayat 38. Hajar kemudian menyusui Ismail dan meminum air yang diberikan Ibrahim. Setelah persediaan air habis, Hajar kehausan, seperti itu juga anaknya. Hajar kemudian menatap anaknya yang tengah berbaring. Ia akhirnya pergi karena tidak tega melihat anaknya.
Ia melihat bukit paling dekat di sekitarnya adalah Bukit Syafa. Ia kemudian berdiri di puncak Bukit Syafa dan melihat ke sana kemari apakah ada seseorang, namun ia tidak melihat siapa pun. Ia kemudian turun dari Syafa. Setelah tiba di perut lembah, ia melipat pakaian hingga sebatas lengan, kemudian berlari-lari kecil layaknya orang yang sudah keletihan. Setelah melalui lembah tersebut, ia menghampiri Bukit Marwah, lalu berdiri di puncaknya. Di sana ia melihat apakah ada seseorang, namun ia tidak melihat siapa pun. Hajar melakukan hal itu sebanyak 7 kali. Ibnu Abbas mengatakan, Nabi SAW menyampaikan, itulah sa'i orang-orang di antara Syafa dan Marwah. Kisah air Zam-Zam. Saat berada di atas Bukit Marwah, Hajar mendengar suara, ia pun berkata dalam hati, diamlah. Sesaat kemudian Hajar mendengar suara yang sama, Hajar pun berkata, kami mendengar suaramu, jika kau bisa menolong, tolonglah kami. Ternyata di hadapannya ada seorang malaikat di tempat Zam-Zam berada. Malaikat itu lantas menghentakkan tumit atau sayapnya hingga air memancar. Hajar kemudian mengumpulkan air itu dengan tangannya dan memasukkan air ke dalam geriba. Air itu memancar deras setelah diciduk Hajar. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati Ibu Ismail, andai ia membiarkan Zam-Zam, atau beliau bersabda, andai ia tidak menciduk air Zam-Zam, niscaya akan mengalir ke seluruh permukaan bumi. Ia pun minum dan menyusui Ismail kecil. Kemudian malaikat itu berkata padanya, jangan takut terlantar kerana di sini akan berdiri rumah Allah yang dibangun bocah ini dan ayahnya, Allah tidak akan menelantarkan keluarganya. Pada mulanya Kaabah berada di ketinggian seperti bukit, kemudian banjir besar melanda hingga mengikis sebelah kiri dan kanannya. Kondisi Hajar tetap bertahan seperti itu hingga sekawanan dari Jurhum atau keluarga dari Jurhum melintas melalui Jalan Kada. Mereka singgah di kawasan bawah Mekah. Mereka melihat seekor burung terbang berputar-putar. Mereka berkata, sungguh, burung itu berputar mengelilingi air, tapi setahu kita di lembah ini tidak ada air. Mereka akhirnya mengutus perwakilan. Mereka menemukan air. Setelah itu para utusan itu kembali untuk memberitahukan keberadaan air. Setelah semuanya berdatangan, saat itu Hajar berada di dekat air. Mereka berkata, apa engkau mengizinkan kami untuk singgah di tempatmu? Ya, tapi kalian tidak memiliki hak atas air ini. Sahut Hajar. Baik, kata mereka. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, hal tersebut membuat Ibu Ismail senang. Ia senang ada temannya. Mereka singgah dan mengirim utusan untuk menemui keluarga. Akhirnya semuanya tinggal bersama-sama di sana hingga beranak pinak. Pernikahan Ismail dan wafatnya Ibunda Hajar. Ismail pun tumbuh remaja dan belajar bahasa Arab dari mereka. Mereka kagum pada Ismail setelah tumbuh besar. Setelah dewasa, mereka menikahkan Ismail dengan salah seorang wanita di antara mereka. Ibu Ismail meninggal dunia, kemudian Ibrahim datang setelah Ismail menikah. Ibrahim melihat-lihat barang peninggalannya tapi ia tidak melihat Ismail. Ibrahim bertanya kepada isteri Ismail. Ia menjawab, ia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Setelah itu Ibrahim menanyakan tentang kehidupan dan kondisi mereka. Isteri Ismail menjawab, kami ini manusia biasa. Kami menghadapi kesempitan dan kesulitan. Ia mengeluh di hadapan Ibrahim. Ibrahim kemudian mengatakan, setelah suamimu pulang nanti, sampaikan salamku padanya, dan katakan padanya agar mengubah ambang pintu rumah. Setelah Ismail pulang, ia sepertinya melihat sesuatu lalu bertanya, apa tadi ada tamu yang datang? Isterinya menjawab, ya, tadi ada orang tua datang kemari, cirinya begini dan begitu. Ia menanyakanmu padaku, aku pun memberitahukan padanya. Setelah itu ia bertanya kepadaku tentang kehidupan kami. Aku berkata padanya bahawa aku berada dalam kesulitan.
Ismail bertanya, apa dia meninggalkan suatu pesan padamu? Isterinya berkata, ya, ia memintaku untuk menyampaikan salam padamu dan menyuruhmu untuk mengubah ambang pintu rumah. Ismail kemudian berkata, dia itu ayahku, dan beliau menyuruhku untuk menceraikanmu. Pulanglah ke keluargamu. Ismail menceraikan isterinya itu lalu menikah dengan wanita lain. Selang berapa waktu, Ibrahim tidak kunjung datang. Namun saat datang, Ibrahim tidak bertemu Ismail. Ibrahim masuk menemui isteri Ismail lalu menanyakan Ismail padanya. Isterinya menjawab, ia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Setelah itu Ibrahim bertanya, bagaimana kondisi kalian? Petik 1. Maksudnya tentang kehidupan dan kondisi mereka. Isterinya menjawab, kami baik-baik saja, dan kehidupan kami lapang. Ia memuji Allah Azza wa Jalla. Ibrahim bertanya, apa makanan kalian? Daging, jawab isteri Ismail. Apa minuman kalian? Tanya Ibrahim. Air, jawabnya. Ibrahim kemudian berdoa, ya Allah, berkahilah daging dan air mereka. Nabi SAW menuturkan, mereka saat itu belum memiliki biji-bijian, andai mereka punya tentu didoakan Ibrahim. Beliau juga menuturkan, tak seorang pun di luar Mekah yang tidak memakan daging dan air pada saat itu, melainkan pasti sakit perut. Ibrahim kemudian berkata, setelah suamimu pulang nanti, sampaikan salam padanya, dan perintahkan dia agar memperkuat ambang pintu rumah. Setelah Ismail pulang, ia bertanya, apa tadi ada tamu yang datang? Isterinya menjawab, ya, tadi ada orang tua datang, penampilannya bagus. Isterinya memuji Ibrahim. Ia menanyakanmu padaku, aku pun memberitahukan padanya. Setelah itu ia bertanya kepadaku tentang kehidupan kami. Aku sampaikan kepadanya bahawa kami baik-baik saja. Ismail bertanya, apa dia meninggalkan suatu pesan padamu? Isterinya berkata, ya, ia memintaku untuk menyampaikan salam padamu dan menyuruhmu untuk memperkuat ambang pintu rumah. Ismail kemudian berkata, dia itu ayahku, dan yang dimaksud ambang pintu itu adalah kamu. Beliau menyuruhku untuk mempertahankanmu sebagai isteri. Peletakan batu pertama Kaabah. Selang berapa lama Ibrahim tidak kunjung datang. Setelah itu Ibrahim datang saat Ismail tengah membetulkan anak panah miliknya di bawah sebuah pohon besar di dekat Zamzam. Saat melihat Ibrahim, Ismail langsung menghampirinya. Keduanya melakukan sesuatu seperti yang dilakukan seorang ayah kepada anak, dan yang dilakukan seorang anak kepada ayah. Setelah itu Ibrahim berkata, hai Ismail, Allah memerintahkan sesuatu padaku. Ismail membalas, silakan ayah laksanakan perintah Rabb. Ibrahim bertanya, kau mahu membantuku? Pasti, jawabnya. Ibrahim menjelaskan, sungguh, Allah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah di sini. Ibrahim kemudian menjelaskan akan membangun sebuah bangunan tinggi melebihi yang ada di sekitarnya. Saat itu, Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi Baitullah. Ismail yang menggotong batu, sementara Ibrahim yang membangun. Setelah bangunannya tinggi, Ibrahim membawa batu tersebut lalu ia letakkan. Ibrahim berdiri di atas batu itu saat ia tengah membangun, sementara Ismail terus menyerahkan batu-batuan padanya. Keduanya mengucapkan doa dalam kondisi seperti itu, ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 127. Selanjutnya Imam Bukhari menuturkan, Abdullah bin Muhammad bercerita kepada kami, Abu Amir Abdul Malik bin Ammar bercerita kepada kami, Ibrahim bin Nafiq bercerita kepada kami, dari Katsir dan Katsir, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ia menuturkan, saat terjadi kecemburuan antara Ibrahim dengan Sarah, Ibrahim pergi membawa Ismail dan ibunya, Hajar, dengan membawa geriba berisi air. Ibnu Abbas menyebutkan kisah selanjutnya hampir sama seperti kisah di atas. Kisah yang dituturkan Ibnu Abbas ini sebagiannya mengindikasikan marfu,
namun sebagian lainnya gharib, mungkin didapatkan Ibnu Abbas dari kisah-kisah Israiliyat. Dalam kisah ini disebutkan bahawa Ismail saat itu masih disusui perintah khitan kepada Nabi Ibrahim. Versi para pemilik kitab Taurat, Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengkhitankan Ismail, juga para budak dan lainnya. Perintah ini turun setelah Ibrahim berusia 99 tahun dan usia Ismail saat itu menginjak 13 tahun. Perintah Allah ini dilaksanakan Ibrahim terhadap keluarganya. Ini menunjukkan khitan hukumnya wajib. Untuk itu, pendapat ulama yang syahih adalah khitan wajib bagi kaum lelaki, seperti yang dijelaskan di bagiannya tersendiri. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Qutaibah bercerita kepada kami, Mughirah bin Abdurrahman Al-Qurash bercerita kepada kami, dari Abu Zanad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, ia menuturkan, Nabi SAW bersabda, Ibrahim khitan dalam usia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Riwayat ini juga yang disampaikan Abdurrahman bin Ishaq dari Abu Zanad, seperti itu juga Ajlan dari Abu Hurairah, juga diriwayatkan Muhammad bin Amr dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Demikian pula riwayat Muslim dari Qutaibah. Sebagian matan hadis menyebutkan, Ibrahim khitan setelah mencapai usia 80 tahun, ia khitan dengan menggunakan kapak. Kudum dalam hadis ini maksudnya kapak. Pendapat lain menyebut, kudum adalah nama tempat. Matan ini tidak menafikan riwayat lain yang menyebut Ibrahim khitan lebih dari usia 80 tahun, seperti yang akan disebutkan berikutnya saat membahas wafatnya Ibrahim. Di antaranya disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Ibrahim khitan dalam usia 120 tahun dan hidup 80 tahun setelah itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab syahihnya. Rangkaian kisah ini tidak menyinggung tentang Ismail dan hanya menyebut 3 kali kedatangan Ibrahim. Kedatangan pertama setelah Ismail menikah dan setelah Hajar meninggal dunia. Bagaimana mungkin Ibrahim meninggalkan mereka saat Ismail masih kecil, seperti disebutkan dalam riwayat di atas, hingga Ismail menikah? Bagaimana mungkin selama itu Ibrahim tidak pernah datang untuk menengok kondisi mereka? Salah satu riwayat menyebutkan, bumi diperpendek jaraknya untuk Ibrahim. Pendapat lain menyebutkan, saat menjenguk mereka, Ibrahim naik burak. Bagaimana mungkin Ibrahim tidak menengok kondisi mereka, sementara mereka berada dalam kesulitan berat dan amat memerlukan bantuan? Sepertinya rangkaian kisah ini bersumber dari kisah-kisah Israiliyat, dan dibumbui dengan sedikit riwayat-riwayat marfu. Kisah ini juga tidak menyebut Ismail Az-Zabih. Seperti yang telah kami jelaskan, Az-Zabih yang disebut dalam surah As-Saffat adalah Ismail, menurut pendapat yang syahih. Pasal ke-6, kisah anak yang disembelih, Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya, aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya, aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia membaringkan anaknya atas pelipisnya, untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian,
selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Surah As-Saffat ayat 99 hingga 113. Allah mengisahkan tentang kekasihnya, Ibrahim. Saat berhijrah meninggalkan negeri kaumnya, Ibrahim memohon kepada Allah agar diberi seorang anak yang saleh. Allah kemudian menyampaikan berita gembira seorang anak yang amat sabar, yakni Ismail, kerana ia lahir saat Ibrahim berusia 86 tahun. Tidak ada perbezaan pendapat terkait hal ini di kalangan para pemeluk berbagai agama, kerana Ismail adalah anak sulung Ibrahim. Perintah untuk menyembelih Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, iaitu ketika beranjak dewasa dan bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sama seperti ayahnya. Mujahid menafsirkan, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, iaitu ketika sudah beranjak dewasa, mampu berkelana, dan mampu berusaha dan bekerja seperti yang dilakukan ayahnya. Saat itu, Ibrahim bermimpi diperintahkan menyembelih Ismail. Disebutkan dalam hadits marfu dari Ibnu Abbas, impian para nabi adalah wahyu. Ubaid bin Umair juga menyatakan seperti itu. Perintah ini merupakan ujian dari Allah untuk kekasihnya, perintah untuk menyembelih anak yang amat ia sayangi, yang baru lahir saat Ibrahim menginjak usia tua. Setelah sebelumnya Ibrahim diperintahkan untuk menempatkan Ismail dan ibunya di sebuah negeri antah berantah tak berpenghuni, di sebuah lembah tanpa suara dan tanpa teman pendamping, tanpa tanaman dan tanpa hewan ternak yang bisa diperah susunya. Namun, Ibrahim tetap menjalankan perintah Allah. Ibrahim meninggalkan keduanya di negeri itu dengan percaya dan berserah diri kepada Allah. Allah kemudian memberikan jalan keluar bagi Ismail dan ibunya, memberi keduanya rezeki dari arah yang tidak mereka duga. Saat Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail, anak pertama sekaligus semata wayangnya, Ibrahim memenuhi perintah itu, menjalankannya, dan segera menunaikan ketaatan kepadanya. Ibrahim kemudian mengutarakan perintah itu kepada anaknya, untuk lebih membuatnya rela dan lebih meringankannya, daripada harus membawanya dengan kasar dan menyembelihnya secara paksa. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Si anak yang amat sabar ini langsung membuat ayahnya senang dan berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Jawaban yang disampaikan Ismail ini sangat tepat, sebagai wujud puncak ketaatan kepada sang ayah, juga Rabb seluruh hamba. Allah berfirman, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia membaringkan anaknya atas pelipisnya, menurut salah satu pendapat, artinya keduanya berserah diri kepada perintah Allah, dan Ibrahim bertekad untuk melaksanakannya. Menurut pendapat lain, ini adalah rangkaian kalimat yang didahulukan dan diakhirkan. Artinya Ibrahim membaringkan Ismail dengan tengkurak. Pendapat lain menyebutkan, Ibrahim menyembelih Ismail dari bagian tengkuk agar Ismail tidak melihat Ibrahim saat menyembelihnya. Demikian penjelasan Ibnu Abbas, Mujahid, Said bin Jubair, Qatadah dan Dahhak. Menurut pendapat lain, yang benar, Ibrahim membaringkan Ismail layaknya posisi hewan-hewan sembelihan saat disembelih, dan salah satu pelipisnya menyentuh tanah. Maksudnya Ibrahim membaca basmalah dan takbir, sementara Ismail mengucapkan kalimat syahadat untuk menghadapi kematian. As-Sudi dan lainnya menafsirkan, Ibrahim memotong leher Ismail dengan parang, namun sama sekali tidak melukai leher Ismail.
Menurut pendapat lain, antara parang dan leher Ismail terdapat lempengan perunggu. Wallahu alam. Ismail ditebus dengan sembelihan besar saat Nabi Ibrahim hendak menggerakkan pisaunya di leher Ismail. Allah memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu, iaitu tujuan dari perintah itu sudah tercapai. Kami hanya ingin mengujimu, dan kau sudah mentaati perintah itu. Kau segera melaksanakan perintah Rabbmu. Aku menggantikan anakmu itu dengan hewan kurban, sebagaimana dulu aku melindungi badanmu dari kobaran api, juga sebagaimana kau dengan rela memberikan harta terbaikmu untuk tamu-tamumu." Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, iaitu ujian yang nyata dan jelas." Firman-Nya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, iaitu kami tebus anak yang hendak disembelih itu dengan hewan sembelihan yang kami berikan." Menurut pendapat masyhur kalangan jumhur, hewan sembelihan yang dimaksud adalah domba putih, lebar matanya dan bertanduk. Ibrahim melihat kambing tersebut terikat pada sebuah tombak di Gunung Sabir. Imam Sauri meriwayatkan dari Abdullah bin Utsman bin Utsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ia menuturkan, kambing tersebut telah digembalakan di surga selama 40 tahun. Sa'id bin Jubair mengatakan, kambing tersebut pernah memakan rerumputan surga, hingga Gunung Sabir terbelah merekah saat kambing tersebut berada di atasnya. Kambing tersebut memiliki bulu berwarna merah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, seekor kambing bermata lebar, bertanduk dan memiliki suara embekan keras, turun dari Gunung Sabir menghampiri Ibrahim, lalu ia sembelih. Itulah kambing kurban yang dipersembahkan anak Adam, lalu diterima. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Mujahid mengatakan Ibrahim menyembelih kambing tersebut di Mina. Ubaid bin Umair mengatakan disembelih di makam. Terkait riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebut kambing yang dimaksud adalah kambing hutan, juga riwayat dari Hasan yang menyebut kambing jantan dari sumber air bernama Jarir, sekali tidak sahih. Sebagian besar data-data semacam ini bersumber dari kisah-kisah Israeliat yang disebutkan dalam Al-Quran sudah cukup mengisahkan peristiwa besar dan ujian nyata yang terjadi. Selanjutnya Allah menebus Ismail dengan hewan sembelihan besar, dan di dalam hadis disebutkan hewan yang dimaksud adalah domba. Itu sudah cukup. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sufyan, dari Mansur, dari pamannya, Nafi', dari Syafi'ah binti Syaibah. Ia mengatakan, seorang wanita dari Bani Sulaim yang melahirkan sebagian besar anggota keluarga kami, mengabarkan kepadaku. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim seseorang untuk menemui Utsman bin Talha. Sesekali ia berkata bahawa ia bertanya kepada Utsman, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilmu? Utsman berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata padaku, aku melihat ada 2 tanduk domba saat aku masuk ke dalam Baitullah, Ka'bah. Aku lupa menyuruhmu untuk menutupi kedua tanduk itu. Tutupilah keduanya, kerana tidak patut ada sesuatu di dalam Baitullah yang bisa mengganggu orang solat. Sufyan mengatakan, kedua tanduk domba itu tetap menggantung di Baitullah hingga Baitullah terbakar, dan kedua tanduk pun ikut terbakar. Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abbas yang menyebutkan bahawa kepala domba tetap tergantung di dekat talang Ka'bah. Kepala domba tersebut sudah kering. Ini menunjukkan bahawa yang dimaksud Az-Zabih adalah Ismail, kerana dialah yang menempati Mekah. Dan menurutku, Ishak belum pernah ke sana saat ia masih kecil. Wallahu alam. Seperti itulah teks Al-Quran. Bahkan secara tegas Al-Quran menyebutkan bahawa Az-Zabih yang dimaksud adalah Ismail, kerana setelah menyebut kisah Az-Zabih, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Surah As-Saffat ayat 112. Bagi yang menganggap rangkaian firman ini sebagai hal kata petunjuk keadaan, pendapat ini terlalu dipaksakan,
dan jelas bersumber dari kisah-kisah Israeliat. Seperti yang diketahui, kitab orang-orang Yahudi penuh dengan perubahan, apalagi terkait kisah ini. Karena menurut penjelasan kitab mereka, Allah menyuruh Ibrahim untuk menyembelih anak semata wayangnya. Versi terjemahan ke dalam bahasa Arab menyebut anak pertamanya, Ishak. Kata Ishak dalam kisah ini diselipkan, didustakan dan diada-adakan, karena yang disebutkan dalam kisah ini bukan kata anak satu-satunya, ataupun anak pertama, yang disebut hanyalah Ismail. Motif di balik semua itu adalah kedengkian Yahudi terhadap bangsa Arab, mengingat Ismail adalah leluhur bangsa Arab yang menempati Hijaz, di mana Rasulullah SAW termasuk salah satunya. Sementara Ishak, ayah Yakub, adalah orang Israel, leluhur orang-orang Israel. Mereka bermaksud merampas kemuliaan ini, hingga mereka mengubah kalam Allah dengan menambahinya. Mereka adalah kaum pendusta dan tidak mahu mengakui bahawa karunia berada di tangan Allah semata, yang Ia berikan kepada siapa pun yang Ia kehendaki. Banyak kalangan salaf dan lainnya menyebut bahawa Az-Zabih adalah Ishak. Penjelasan ini, wallahu alam, mereka nukil dari Ka'ab al-Ahbar, atau dari lembaran-lembaran ahli kitab. Tidak ada penjelasan hadis sahih dari Rasulullah terkait hal itu sehingga kita bisa mengabaikan tekstual Al-Quran. Penjelasan-penjelasan Al-Quran juga tidak menyiratkan seperti itu. Menurut konteks, bahkan tekstual, atau bahkan nash, saat kita cermati, yang dimaksud Az-Zabih adalah Ismail. Bagus sekali kesimpulan dalil yang disampaikan Ibnu Ka'ab Al-Qurshi bahawa yang dimaksud adalah Ismail, bukan Ishak. Berdasarkan firman Allah, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak dan dari Ishak akan lahir puteranya, Yakub. Surah Hud ayat 71. Ibnu Ka'ab menuturkan, bagaimana mungkin berita gembira yang dimaksud adalah Ishak, dan kelak Ishak akan memiliki anak bernama Yakub, kalau Ishak diperintahkan untuk disembelih saat masih kecil sebelum ia dilahirkan. Ini tidak mungkin, karena berseberangan dengan berita gembira sebelumnya. Wallahu alam. Suhaili membantah kesimpulan dalil seperti di atas. Intinya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Rangkaian kalimat ini sudah sempurna, selanjutnya kalimat, dan dari Ishak akan lahir puteranya Yakub, adalah rangkaian berbeda, tidak termasuk dalam bingkai berita gembira yang disampaikan, karena menurut tata bahasa, suatu kata tidak boleh berharakat kasrah, kecuali jika huruf jar disebutkan lagi. Contoh, ini tidak boleh. Huruf jar harus disebut lagi sebagai berikut. Dengan demikian, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari Ishak akan lahir puteranya Yakub, berirab nasab karena kata kerja yang tidak disebutkan, perkiraannya demikian. Dan kami berikan Yakub untuk Ishak. Penjelasan Suhaili ini kurang tepat. Suhaili menguatkan bahawa yang dimaksud adalah Ishak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, saat itu Ismail tidak bersama Ibrahim, karena saat masih kecil Ismail bersama ibunya di pegunungan Mekah, lalu bagaimana bisa mencapai usia yang sanggup berusaha bersama Ibrahim? Pernyataan di atas juga tidak tepat, karena seperti yang disebutkan dalam salah satu riwayat, Ibrahim sering ke Mekah dengan mengendarai burak, menengok anaknya, setelah itu pulang. Wallahu alam. Di antara mereka yang menyebut Az-Zabih adalah Ishak Ka'ab al-Ahbar. Juga diriwayatkan dari Umar, Abbas, Ali, Ibnu Mas'ud, Masruq, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Athaq, Ash-Sha'bi, Muqatil, Ubaid bin Umair, Abu Maisarah, Zaid bin Aslam, Abdullah bin Syakik, Az-Zuhri, Al-Qasim, Ibnu Abi Burdah, Mahul, Utsman bin Hadhe, As-Sudi, Hasan, Qatadah, Abu Huzail, Ibnu Sabith, dan pendapat ini dipilih Ibnu Jarir. Aneh jika Ibnu Jarir memilih pendapat ini, padahal pendapat ini adalah salah satu dari dua pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.
Namun menurut pendapat yang sahih dari Ibnu Abbas, juga menurut sebagian besar salaf, yang dimaksud az-zabih adalah Ismail. Mujahid, Said, Ash-Shabi, Yusuf bin Mihran, Adhal, dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia adalah Ismail. Ibnu Jarir menuturkan, Yunus bercerita kepadaku, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Amr bin Qais mengabarkan kepadaku, dari Adhal bin Abu Rabah, dari Ibnu Abbas, ia menyatakan, Al-Mufdi, yakni yang ditebus Allah dengan seekor kambing besar adalah Ismail. Sementara orang-orang Yahudi mengiranya Ishak. Orang-orang Yahudi berdusta. Abdullah bin Imam Ahmad meriwayatkan dari ayahnya, ia adalah Ismail. Ibnu Abi Hatim menuturkan, aku bertanya kepada Abu Hatim, diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Tufail, Sa'id bin Musayyib, Sa'di bin Jabir, Hasan, Mujahid, Ash-Shabi, Muhammad bin Ka'ab, Abu Ja'far Muhammad bin Ali, Abu Saleh, mereka menyatakan az-zabih adalah Ismail. Bagawi juga meriwayatkan hadis ini dari Rabi' bin Anas, Kalbi, dan Abu Am bin Allah. Saya Ibnu Katsir sampaikan, diriwayatkan dari Muawiyah, seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai putra az-zabihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tertawa. Demikian pula pendapat Umar bin Abdul Aziz dan Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Hasan al-Bashri menyatakan, ini tidak perlu disangsikan. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Buraidah, dari Sufyan bin Fazwah al-Aslami, dari Muhammad bin Ka'ab. Ia bercerita kepada mereka bahawa ia menyebutkan hal itu kepada Umar bin Abdul Aziz saat ia menjabat sebagai khalifah kala itu Muhammad bin Ka'ab bersamanya di Syam. Setelah menyebutkan kisah Ibrahim, Muhammad bin Ka'ab menyebut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir puteranya Yaqub. Surah Hud ayat 71. Umar bin Abdul Aziz kemudian berkata, aku belum pernah mengecek masalah itu, namun menurutku kata-katamu itu benar. Setelah itu, Umar menemui seseorang di Syam yang dulu pernah dekat dengannya. Ia tadinya seorang Yahudi lalu masuk Islam, dan keislamannya membaik. Umar bin Abdul Aziz menilai, orang tersebut sebelumnya adalah salah satu ulama Yahudi. Umar bin Abdul Aziz lalu bertanya padanya, siapa di antara kedua anak Ibrahim yang diperintah untuk disembelih? Orang itu menjawab, Ismail, demi Allah, wahai Amirul Mukminin. Orang-orang Yahudi tahu betul hal itu. Hanya saja mereka dengki pada kalian, bangsa Arab, kerana ayah kalianlah yang diperintahkan Allah, juga kelebihan yang disebut Allah atas kesabarannya dalam menjalankan perintah. Orang-orang Yahudi mengingkari hal itu dan menyatakan bahawa anak Ibrahim yang disembelih adalah Ishak, kerana Ishak adalah ayah mereka. Masalah ini sudah kami sebutkan lengkap dengan sejumlah dalil dan atsar dalam kitab tafsir kami. Segala puji dan karunia hanya milik Allah. Pasal ke-7, Kisah Kelahiran Ishak alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik, dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Surah As-Saffat ayat 112 hingga 113. Berita gembira ini disampaikan para malaikat kepada Ibrahim dan Sarah ketika mereka mampir di tempat keduanya, saat hendak menuju Madain tempat kaum Lut alaihi salam untuk membinasakan mereka dikarenakan kekafiran dan kekejian mereka. Seperti yang akan disampaikan di bagiannya tersendiri nanti, insya-Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, selamat. Petik 1. Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.
Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut." Dan isterinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Isterinya berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua? Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah, dicurahkan kepada kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya, Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih." Surah Hud ayat 69 hingga 73. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, yakni malaikat. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, 'Kami benar-benar merasa takut kepadamu.' Mereka berkata, 'Janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.' Ibrahim berkata, 'Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?' Mereka menjawab, 'Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.' Ibrahim berkata, 'Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.' Surah Al-Hijr ayat 51 hingga 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sudahkah sampai kepadamu, Muhammad, cerita tamu Ibrahim, yakni malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, salaman." Ibrahim menjawab, "Salamun." Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam Ibrahim pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar, lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mahu makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?" Maka Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut," dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yakni Ishak. Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman. Sungguh, Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui." Surah Az-Zariyat ayat 23 hingga 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan para malaikat. Mereka berjumlah 3 malaikat, Jibril, Mikail, dan Israfil. Saat datang ke tempat Ibrahim, Ibrahim mulanya mengira mereka tamu. Ibrahim akhirnya memperlakukan mereka layaknya tamu. Ibrahim memanggang anak sapi gemuk di antara sapi-sapinya yang terbaik. Saat menyuguhkan hidangan itu kepada mereka, Ibrahim melihat mereka sama sekali tidak punya selera makan, karena para malaikat tidak memerlukan makanan. Ibrahim curiga dan merasa takut kepada mereka. Malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut, yaitu untuk membinasakan mereka." Sarah kemudian tersenyum. Ia saat itu berdiri di hadapan tamu-tamu yang datang, seperti tradisi orang Arab dan juga yang lain. Saat Sarah tertawa karena merasa senang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan setelah Ishak akan lahir Yakub." Iaitu para malaikat menyampaikan berita gembira itu pada Sarah. Kemudian isterinya datang memekik, iaitu sedikit berteriak, lalu menepuk wajahnya. Surah Az-Zariyat ayat 29, seperti reaksi wanita saat merasa heran. Sarah berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua." Surah Hud ayat 72. Iaitu bagaimana seorang wanita sepertiku ini bisa memiliki anak,
sementara aku sudah tua, mandul pula, sementara suamiku pun sudah sangat tua. Sarah heran akan memiliki anak dalam kondisi seperti itu. Karena itu Sarah mengatakan, ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu adalah rahmat dan berkah Allah, dicurahkan kepada kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya, Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih. Surah Hud ayat 72 hingga 73. Ibrahim juga kagum dengan berita gembira tersebut, sekaligus merasa sangat senang sekali. Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Surah Al-Hijr ayat 54 hingga 55. Para malaikat menegaskan berita gembira yang disampaikan. Mereka menyampaikan berita gembira, kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, yakni Ishak. Surah Al-Hijr ayat 53. Ia adalah Ishak, saudara Ismail. Sebutan anak lelaki yang pandai, tepat sesuai dengan kedudukan dan kesabarannya. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Ishak sebagai sosok yang tepat janji dan sabar. Dalam ayat berbeza, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir puteranya Yakub. Surah Hud ayat 71. Inilah yang dijadikan landasan dalil oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurshi dan lainnya, bahawa yang dimaksud Az-Zabih adalah Ismail. Mustahil jika yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak, karena seperti disampaikan dalam kabar gembira, Ishak akan ada, setelah itu Ishak akan memiliki anak bernama Yakub yang berasal dari akar kata akab, yang berarti penerus sepeninggalnya. Menurut riwayat ahli kitab, selain menyuguhkan daging anak sapi panggang, Ibrahim juga menyuguhkan roti dari Mekah, keju, dan susu. Menurut riwayat mereka, para malaikat yang datang bertamu memakan jamuan yang disuguhkan. Riwayat ini benar-benar keliru. Bahkan ada yang mengatakan, menurut orang-orang Yahudi, mereka makan dan makanannya lenyap di udara. Menurut riwayat mereka juga, Allah berfirman kepada Ibrahim, adapun istrimu, jangan dipanggil Sarah, tapi Sarah. Aku memberkahi dia dan aku akan memberimu seorang anak lelaki darinya. Aku akan memberkahi anaknya, dan kelak berbagai bangsa dan para rajanya berasal dari keturunannya. Ibrahim kemudian bersungkur sujud dan tertawa seraya berkata dalam hati, mungkinkah aku punya anak setelah berusia 100 tahun seperti ini? Atau mungkinkah Sarah akan punya anak sementara ia sudah berusia 90 tahun? Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai saja Ismail sudah ada saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada Ibrahim, sungguh, istrimu, Sarah, akan melahirkan seorang anak lelaki untukmu, dan kau memanggilnya Ishak, tepat seperti saat ini pada tahun berikutnya. Aku berjanji untuknya, juga untuk keturunannya sepeninggalnya. Aku telah mengabulkan permintaanmu terkait Ismail. Aku memberkahinya, aku akan memperbanyak keturunannya, dan ia akan memiliki 12 orang besar, dan aku akan menjadikannya seorang pemimpin suku bangsa yang besar. Kisah ini sudah kita bahas sebelumnya. Wallahu alam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir puteranya Yakub. Surah Hud ayat 71. Ini menunjukkan, Sarah merasa senang dengan keberadaan Ishak, anaknya, kemudian setelah itu muncul cucunya, Yakub. Dengan kata lain, Ishak dan Yakub lahir saat Ibrahim dan Sarah masih hidup, agar keduanya merasa senang, seperti halnya Sarah merasa senang dengan kelahiran anaknya sendiri. Jika bukan ini yang dimaksudkan,
berarti tidak ada gunanya Yakub disebutkan secara khusus di antara seluruh keturunan Ishak lain. Namun kerana Ishak dan Yakub secara khusus disebut, ini menunjukkan bahawa Ibrahim dan Sarah begitu senang dengan kelahiran Yakub, seperti halnya Ibrahim dan Sarah juga merasa senang dengan kelahiran ayah Yakub, Ishak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk." Surah Al-An'am ayat 74. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Surah Maryam ayat 49. Pendapat ini insya-Allah kuat, dikuatkan riwayat yang tertera dalam kitab Syahihain dari hadis Sulaiman bin Mihran Al-Amzi, dari Ibrahim bin Yazid Al-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Zar, yang menuturkan, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun?" "Masjidil Haram," jawab beliau. "Setelah itu masjid apa?" Tanyaku lagi. "Masjidil Aqsa," jawab beliau. "Berapa jarak pembangunan kedua masjid itu?" Tanyaku kembali. 40 tahun, jawab beliau. "Setelah itu masjid apa lagi?" "Setelah itu di mana pun kau menjumpai waktu solat, kerjakan solat tersebut, kerana seluruh bumi adalah tempat solat," jawab beliau. Menurut riwayat ahli kitab, Yakublah yang membangun Masjidil Aqsa. Inilah Masjid Ilia di Baitul Maqdis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat di atas tepat dan diperkuat hadis yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dengan demikian, yang membangun Masjidil Aqsa adalah Yakub, 40 tahun setelah Ibrahim dan anaknya, Ismail, membangun Masjidil Haram. Ibrahim dan Ismail membangun Masjidil Haram setelah Ishak ada, kerana dalam doanya, Ibrahim memanjatkan seperti yang disampaikan Allah, dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rab, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Ya Rab, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Rab, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau yang dihormati. Ya Rab, yang demikian itu agar mereka melaksanakan solat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Rab kami, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar Maha mendengar doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan solat. Ya Rab kami, perkenankanlah doaku. Ya Rab kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Surah Ibrahim ayat 35 hingga 41. Terkait penjelasan dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahawa Sulaiman bin Daud saat membangun Baitul Maqdis, ia mengajukan 3 hal kepada Allah, seperti yang telah kita sebutkan saat membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya engkaulah yang Maha Pemberi." Surah Sod ayat 35. Seperti yang akan kita jelaskan berikutnya, maksudnya, wallahu alam, Sulaiman merenovasi bangunan Masjidil Aqsa kerana seperti telah disebutkan sebelumnya, jarak pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa terpaut 40 tahun. Tak seorang pun menyatakan bahawa jarak keberadaan Ibrahim dan Sulaiman terpaut 40 tahun, selain Ibnu Hibban dalam At-Taqasim. Tidak ada yang menyetujui pendapat ini. Juga tidak ada seorang pun sebelum Ibnu Hibban yang menyatakan seperti itu. Pasal ke-8.
Kisah pembangunan Baitul Atiq Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh." Surah Al-Hajj ayat 26 hingga 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia, ialah Baitullah yang di Makkah, yakni Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam." Surah Ali Imran ayat 96 hingga 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan juga dari anak cucuku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat solat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, iaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Ya Rabb kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh, engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana." Surah Al-Baqarah ayat 124 hingga 129. Allah mengisahkan tentang hamba, rasul, pilihan dan kekasihnya, imam para ahli tauhid, dan ayah para nabi, Ibrahim yang membangun Baitul Atiq Ka'bah yang merupakan masjid pertama yang didirikan untuk seluruh manusia. Di sana mereka beribadah kepada Allah. Allah menuntun dan menunjukkan Ibrahim di mana tempatnya. Seperti yang telah kami riwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, Ibrahim diberitahukan tempat untuk membangun Ka'bah berdasarkan wahyu Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam cara penciptaan langit, Ka'bah tepat sejajar dengan Baitul Ma'mur, yang mana jika Baitul Ma'mur jatuh, tepat akan mengenai Ka'bah. Seperti itu juga dengan tempat-tempat peribadatan tujuh langit, seperti yang dikatakan sebagian salaf, di setiap langit terdapat Baitullah. Di tempat itu para penghuni langit setempat beribadah kepada Allah. Baitullah di langit sama seperti Ka'bah untuk manusia. Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun sebuah rumah untuknya bagi penduduk bumi,
sama seperti tempat-tempat peribadatan para malaikat di langit. Allah menunjukkan tempat yang telah disediakan untuk Baitullah tersebut. Tempat tersebut sudah ditentukan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, seperti disebutkan dalam kitab Syahihain. Sungguh, negeri ini disucikan Allah pada saat Ia menciptakan langit dan bumi. Ia suci berdasarkan pengharaman Allah hingga hari kiamat. Baitullah, masjid pertama untuk umum. Tidak ada hadis syahih dari Rasulullah yang menyebutkan bahawa Baitullah sudah dibangun sebelum Ibrahim. Bagi yang berpendapat seperti itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah. Surah Al-Hajj ayat 26. Dalil ini tidak kuat dan tidak jelas, kerana yang dimaksud adalah tempat Baitullah yang telah ditentukan dalam ilmu Allah, tempat yang telah ditetapkan dalam takdirnya, dan diagungkan para Nabi sejak Nabi Adam hingga masa Ibrahim. Seperti telah kami sebutkan sebelumnya, Adam mendirikan kubah di atasnya, dan para malaikat berkata padanya, kami telah bertawaf mengelilingi rumah ini sebelum dirimu. Juga sudah disampaikan sebelumnya, bahawa kapal Nuh berputar mengelilingi tempat Baitullah selama 40 hari. Hanya saja, semua berita ini bersumber dari Bani Israel. Dan seperti yang telah kami tegaskan, kisah-kisah Israeliat tidak bisa dibenarkan ataupun didustakan, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Sementara jika kisah-kisah Israeliat dibantah oleh penjelasan yang benar, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, berarti kisah-kisah tersebut tertolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia, ialah Baitullah yang dibakar, yakni Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Surah Ali Imran ayat 96. Iaitu, rumah pertama yang dibangun untuk seluruh manusia untuk mencari berkah dan petunjuk adalah bait yang ada di Mekah. Menurut salah satu pendapat, maksudnya tempat Kaabah. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, iaitu tanda-tanda yang menunjukkan bangunan tersebut didirikan Ibrahim Al-Khalil, ayah para nabi dan imam para ahli tauhid bagi anak-anak keturunannya yang mengikuti dan berpegang teguh pada sunnahnya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antaranya makam Ibrahim, iaitu batu yang digunakan sebagai pijakan bagi Ibrahim setelah bangunan Baitullah melebihi tingginya. Anaknya, Ismail, meletakkan batu yang masyhur tersebut, agar dijadikan pijakan bagi Ibrahim kala bangunan sudah tinggi melebihi tingginya, seperti disebutkan dalam hadis panjang Ibnu Abbas. Pada mulanya, batu tersebut melekat di dinding Kaabah seperti sedia kala sejak zaman dulu, hingga pada masa khilafah Umar bin Khattab. Umar kemudian sedikit memundurkan posisi batu tersebut, agar tidak mengganggu orang-orang yang solat di dekatnya dan mereka yang bertawaf di Kaabah. Umar bin Khattab mengikuti sunnah dalam hal ini, kerana tidak jarang wahyu Allah yang turun tepat seperti perkataan Umar, di antaranya kata-kata yang ia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai saja kita menjadikan sebagian dari makam Ibrahim tempat solat. Petik 1. Allah kemudian menurunkan, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat solat. Surah Al-Baqarah ayat 125. Jejak-jejak kedua kaki Ibrahim masih membekas di batu itu hingga pada masa-masa awal Islam. Abu Talib menuturkan dalam kasidah lamiah gubahannya, demi Bukit Sur, Gunung Sabir, dan siapa yang menjejakkan kaki di sana. Demi yang mendaki dan turun dari Bukit Hira. Demi Kaabah, Baitullah yang sebenarnya, di lembah Mekah. Demi Allah, Allah tiada pernah lalai. Demi Hajar Aswad kala mereka membelahnya. Kala mereka mengelilinginya pada pagi dan petang hari. Demi pijakan kaki Ibrahim di batu yang masih membekas dengan jelas. Dengan kedua kaki telanjang tanpa mengenakan sandal. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Intinya, pada batu tersebut terdapat jejak kaki Ibrahim, tepat seperti ukuran kakinya tanpa mengenakan alas kaki. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Surah Al-Baqarah ayat 127. Keduanya ikhlas dan taat kepada Allah secara sempurna. Keduanya memohon kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Mengetahui agar menerima ketaatan agung dan jerih payah yang patut mendapatkan ucapan terima kasih. Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 128. Intinya, Ibrahim Al-Khalil membangun masjid paling mulia di tempat paling mulia, di tengah-tengah lembah tandus tanpa tanaman dan tumbuhan. Ibrahim mendoakan berkah untuk para penduduknya, agar mereka diberi rezeki berupa buah-buahan, meski di sana minim air, tidak ada pepohonan, tanaman ataupun buah-buahan. Ibrahim juga berdoa semoga Allah menjadikan Mekah sebagai negeri suci lagi disucikan, aman dan tenteram. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam terkabul. Allah memperkenankan doa Ibrahim, mengabulkan permintaannya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah mereka tidak memerhatikan bahawa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok." Surah Al-Ankabut ayat 67. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami. Surah Al-Qasas ayat 57. Ibrahim memohon kepada Allah agar mengutus seorang rasul dari golongan mereka, dengan bahasa mereka yang fasih, agar nikmat dunia dan akhirat menyatu untuk mereka. Allah memperkenankan permohonan Ibrahim. Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka, seorang rasul yang istimewa sekali. Dengannya, Allah menutup para nabi dan rasul, dan menyempurnakan agamanya yang belum pernah ia berikan pada siapa pun sebelumnya. Dakwahnya menyebar ke seluruh penduduk bumi lintas ras, bahasa, dan sifat, di berbagai penjuru dan sepanjang masa, sampai hari kiamat. Inilah salah satu keistimewaan Rasul yang satu ini di antara para nabi lain kerana kemuliaan pribadi, kesempurnaan risalah yang dibawa, kemuliaan tempatnya berada, kefasihan bahasa, kasih sayang kepada umat nan sempurna, kelembutan dan cinta kasihnya, kemuliaan nasab, kelahiran nan agung, dan asal-usulnya yang baik. Itulah kenapa Ibrahim Al-Khalil kala membangun Kaabah untuk penduduk bumi, patut memiliki kedudukan, derajat, dan tingkat tinggi di langit, di dekat Baitul Ma'mur yang menjadi Kaabah bagi para penghuni langit ketujuh, di mana setiap harinya dimasuki 70,000 malaikat. Mereka beribadah di sana, dan tidak pernah kembali lagi hingga hari kebangkitan nanti. Dalam penafsiran surah Al-Baqarah dalam kitab tafsir karya kami, sudah kami sampaikan tata cara pembangunan Baitullah, beserta riwayat dan atsar terkait yang dirasa sudah cukup. Bagi yang ingin mengetahui lebih dalam, silahkan merujuk ke sana. Awal kisah pembangunan Kaabah. As-Sudi mengatakan, saat Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangun Baitullah, keduanya tidak tahu tempatnya. Allah kemudian mengirim angin bernama Hajuj. Angin ini memiliki dua sayap dan kepala seperti ular. Angin itu kemudian mengibaskan tempat di sekitar Kaabah hingga terlihat pondasi awalnya. Ibrahim dan Ismail kemudian menggali dengan cangkul lalu meletakkan pondasi. Itu terjadi saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah." Surah Al-Hajj ayat 26. Setelah mencapai pondasi dan mendirikan tiang, Ibrahim berkata kepada Ismail, "Nak, carikan sebongkah batu yang bagus untuk aku letakkan di sini." Ismail menyahut, "Ayah, aku malas dan letih." Ibrahim berkata, "Maka pergilah dalam kondisi seperti itu."
Jibril kemudian datang dengan membawa Hajar Aswad dari India. Pada mulanya Hajar Aswad berwarna putih cemerlang seperti segamah. Adam membawa batu ini turun dari surga, lalu warnanya berubah menjadi hitam kerana dosa-dosa manusia. Tidak lama setelah itu, Ismail datang dengan membawa sebongkah batu. Ternyata ia melihat sudah ada bongkahan batu di dekat rukun. "Ayah, dari mana batu ini?" tanya Ismail. "Seseorang yang lebih giat darimu membawakan batu itu." Ibrahim dan Ismail terus membangun seraya berdoa kepada Allah, "Ya Rabb kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Surah Al-Baqarah ayat 127. Ibnu Abi Hatim menuturkan, Ibrahim membangun Kaabah dari bebatuan 5 gunung. Zulkarnain, Raja Dunia kala itu, melintas saat Ibrahim dan Ismail membangun Kaabah. Zulkarnain bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian berdua mendirikan bangunan ini?" "Allah yang memerintahkan kami," jawab Ibrahim. "Bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu?" kata Zulkarnain. Kemudian ada 5 ekor domba berbicara dan memberikan kesaksian bahawa Allah memerintahkan Ibrahim untuk mendirikan bangunan tersebut. Zulkarnain kemudian beriman dan percaya. Al-Azraqi menuturkan, Zulkarnain ikut tawaf di Baitullah bersama Ibrahim Al-Khalil. Dirawat sepanjang zaman. Kaabah dengan bentuk seperti yang dibangun Ibrahim bertahan hingga lama, kemudian setelah itu direnovasi kaum Quraisy, namun bergeser dari pondasi-pondasi Ibrahim dari arah utara yang berhadapan dengan Syam, tepat seperti Kaabah saat ini. Disebutkan dalam kitab Sahihain dari hadis Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim, bahawa Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar mengabarkan dari Ibnu Umar, dari Aisyah, Rasulullah menyampaikan, "Tidakkah kau tahu bahawa saat memperbaiki Kaabah, kaummu menggesernya dari posisi pondasi-pondasi Ibrahim?" Aku kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, apa kau tidak mengembalikan Kaabah tepat di atas pondasi-pondasi Ibrahim?" Beliau kemudian mengatakan, "Andai saja kaummu belum lama meninggalkan kekafiran, tentu aku lakukan itu." Riwayat lain menyebutkan, "Andai saja kaummu belum lama meninggalkan kejahiliahan," atau beliau menyebut kekafiran, "tentu aku gunakan harta simpanan Kaabah di jalan Allah, tentu aku jadikan pintunya menyentuh tanah, dan tentu aku masukkan Hajar Aswad ke dalamnya." Abdullah bin Zubair pada masa-masa kekuasaannya, membangun Kaabah tepat seperti yang diisyaratkan Rasulullah SAW, sesuai yang disampaikan bibinya Aisyah Ummul Mukminin. Namun saat Ibnu Zubair dibunuh Hajjaj pada tahun 93 Hijriah, Hajjaj mengirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan, Khalifah saat itu. Mereka kemudian menduga bahawa Ibnu Zubair melakukan hal itu sesuai keinginannya sendiri. Abdul Malik bin Marwan kemudian memerintahkan agar Kaabah dibangun kembali seperti sedia kala. Mereka meruntuhkan tembok yang menghadap ke arah Syam, mengeluarkan Hajar Aswad dari dalamnya. Setelah itu mereka tutup tembok tersebut dan mereka penuhi bagian dalam Kaabah dengan batu. Pintu sebelah timur ditinggikan, sementara bagian barat ditutup secara total, seperti yang terlihat saat ini. Namun setelah mereka mengetahui Ibnu Zubair melakukan hal tersebut berdasarkan pemberitahuan Aisyah Ummul Mukminin, mereka menyesal atas tindakan yang telah mereka lakukan. Andai saja mereka membiarkan Kaabah seperti bentuk yang dibangun Ibnu Zubair. Selanjutnya pada era Al-Mahdi bin Mansur, ia meminta saran kepada Imam Malik bin Anas untuk mengembalikan Kaabah sesuai bentuk bangunan Ibnu Zubair. Lalu Imam Malik mengatakan, "Aku khawatir jika Kaabah dijadikan bahan permainan para raja." Maksudnya setiap kali raja berganti, Kaabah diubah lagi sesuai bentuk yang diinginkan si raja. Akhirnya, bentuk Kaabah tetap bertahan seperti itu hingga saat ini. Pasal ke-9. Pujian Allah untuk Rasul, hamba, dan kekasihnya, Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat,
lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Ibrahim alaihissalam berkata, "Dan juga dari anak cucuku." Allah berfirman, "Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim." Surah Al-Baqarah ayat 124. Karena Ibrahim menjalankan tugas-tugas besar yang Allah perintahkan padanya, Allah menjadikannya sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia yang diteladani dan diikuti. Ibrahim memohon kepada Allah agar kepemimpinannya terus menurun pada keturunannya. Allah mengabulkan permintaan Ibrahim dan menyerahkan tali kepemimpinan padanya. Namun Allah memberikan pengecualian, kepemimpinan itu tidak akan diraih orang-orang zalim, dan hanya berlaku secara khusus untuk para ulama yang gigih menyebarkan dan mengamalkan ilmu saja di antara keturunannya, seperti yang Allah sampaikan, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat, termasuk orang yang saleh. Surah Al-Ankabut ayat 27. Dan firman-Nya, "Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh, dan kepada sebagian dari keturunan Ibrahim, yaitu Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya, dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus." Surah Al-An'am ayat 84 hingga 87. Kata ganti dalam firman merujuk kepada Ibrahim menurut pendapat yang masyhur, juga Lut meski ia keponakannya, namun secara umum termasuk dalam keturunannya. Inilah alasan yang mendorong kalangan lain menyatakan bahawa kata ganti tersebut merujuk kepada Nuh, seperti yang telah kami sampaikan dalam kisah Nuh sebelumnya. Wallahu alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya." Surah Al-Hadid ayat 26. Seluruh kitab suci diturunkan kepada keturunan Ibrahim alaihissalam. Semua kitab yang diturunkan dari langit untuk para nabi setelah Ibrahim, mereka semua adalah keturunan dan golongan Ibrahim. Inilah harta terbaik yang tiada tertandingi, tingkatan tinggi yang tiada tersaingi, karena Ibrahim memiliki dua anak lelaki kandung yang agung, Ismail dari Hajar, kemudian Ishak dari Sarah, selanjutnya Ishak memiliki anak bernama Yakub, dia adalah Israel, di mana nasab semua cucu-cucunya terhubung padanya. Di antara mereka terdapat banyak sekali nubuat, hingga tidak diketahui berapa jumlahnya. Hanya mereka yang diberi risalah dan nubuah saja yang diketahui, hingga ditutup oleh Isa putra Maryam dari Bani Israel. Ismail bapa bangsa Arab, sementara Ismail adalah cikal bakal bangsa Arab dengan berbagai macam kabilah, seperti yang akan kami jelaskan berikutnya, insya-Allah. Di antara keturunan Ismail, tidak terdapat seorang nabi pun selain penutup dan pemimpin para nabi secara mutlak, kebanggaan anak-anak Adam di dunia dan akhirat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Quraisy al-Makki kemudian al-Madani. Di antara keturunan mulia dan ranting silsilah yang tinggi ini, hanya terdapat satu permata indah, mutiara anggun, dan biji mata kalung nan mewah. Dialah pemimpin yang dibanggakan oleh seluruh manusia, golongan pertama dan yang kemudian dibuat iri padanya pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, beliau bersabda,
aku akan menempati suatu kedudukan yang diinginkan oleh seluruh manusia, bahkan Ibrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pujian besar kepada Ibrahim dalam rangkaian sabda di atas. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas menunjukkan Ibrahim adalah manusia terbaik di mata Sang Pencipta setelah beliau di dunia dan di akhirat kelak kala Allah menyingkap betisnya. Imam Bukhari menuturkan, Utsman bin Abi Syaibah bercerita kepada kami, Jarir bercerita kepada kami, dari Mansur, dari Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa perlindungan kepada Hasan dan Husain. Beliau menuturkan, sungguh ayah kalian berdua, Ismail dan Ishak, juga berlindung kepada Allah dengan doa ini. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari semua syaitan, binatang berbisa, dan tatapan mata jahat. Para pemilik kitab Sunan meriwayatkan hadits ini dari Mansur, dengan matan yang sama. Mukjizat burung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Petik 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, belum percayakah engkau? Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Petik 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 260. Para ahli tafsir menyebut sejumlah sebab yang melatar belakangi permohonan ini, yang telah kami sebutkan secara panjang lebar dan tuntas dalam kitab tafsir. Intinya, Allah Azza wa Jalla memperkenankan permohonan Ibrahim, kemudian memerintahkannya untuk mengambil 4 ekor burung. Para ahli tafsir berbeza pendapat burung apa saja tepatnya. Ada beberapa pendapat dalam hal ini. Apapun jenis burung yang dimaksud, toh intinya tercapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Ibrahim untuk mencincang-cincang daging dan bulu keempat burung itu. Kemudian semuanya dicampur dan dibagi menjadi beberapa bagian, setiap bagian ditempatkan di atas sebuah gunung. Ibrahim melakukan perintah Allah ini. Setelah itu, Allah memerintahkan Ibrahim untuk memanggil burung-burung tersebut atas izin Allah. Saat Ibrahim memanggil burung-burung itu, setiap bagian-bagian kecil burung berterbangan menyatu dengan pasangannya. Begitu juga dengan setiap potong-potongan bulunya, hingga tubuh setiap burung kembali seperti sedia kala. Ibrahim melihat kuasa Zat yang mengatakan kepada sesuatu, jadilah. Maka jadilah dia. Semua burung tersebut segera datang menghampiri Ibrahim dengan berjalan kaki, bukan dengan terbang, agar terlihat lebih jelas baginya. Menurut salah satu pendapat, Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengambil kepala keempat burung tersebut. Kemudian setiap burung datang, lalu Ibrahim melemparkan kepala burung tersebut. Tubuh burung tersebut kemudian tersusun menyatu seperti sedia kala. La ilaha illallah. Ibrahim alaihi salam mengetahui kuasa Allah untuk menghidupkan yang sudah mati secara pasti dan tak terbantahkan. Ibrahim ingin melihat langsung kuasa tersebut dengan mata kepala, hingga bisa menapak lebih tinggi dari tingkatan mengetahui sesuatu secara pasti, menuju tingkatan benar-benar melihat sesuatu. Allah memperkenankan permohonan Ibrahim dan mengabulkan puncak keinginannya. Ibrahim bukan dari golongan Yahudi atau Nasrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti? Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui, tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani,
tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, dan Nabi ini, Muhammad dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Surah Ali Imran ayat 65 hingga 68. Allah mengingkari para ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani atas klaim masing-masing bahawa Ibrahim Al-Khalil memeluk agama dan syariat mereka. Allah membebaskan Ibrahim dari mereka semua, juga menjelaskan kedunguan dan minimnya akal mereka melalui firman-Nya, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim. Iaitu bagaimana mungkin Ibrahim memeluk agama kalian, sementara syariat yang diberlakukan untuk kalian terpaut rentang waktu yang sangat lama setelah Ibrahim. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak mengerti? Sampai pada firman-Nya, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Allah menjelaskan, Ibrahim memeluk agama yang lurus, agama yang condong pada keikhlasan, menyimpang dari kebatilan menuju kebenaran, agama yang berseberangan dengan agama Yahudi, Nasrani, dan paganisme. Seperti yang Allah sampaikan, dan orang yang membenci agama Ibrahim, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilih Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh. Ingatlah ketika Rabb berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Petik 1. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Petik 1. Mereka menjawab, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Rabb yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya. Petik 1. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Petik 1. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sigah Allah. Siapa yang lebih baik sigahnya daripada Allah? Dan kepadanya kami menyembah. Katakanlah, Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Rabb kami dan Rabb kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Ataukah kamu, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, berkata bahawa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu.
baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 130 hingga 141. Allah Azza wa Jalla membersihkan nama Ibrahim Al-Khalil untuk disebut sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Allah menjelaskan bahawa Ibrahim adalah orang yang lurus, Muslim, dan tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, iaitu orang-orang yang memeluk agamanya di antara para pengikutnya pada masa itu, juga mereka yang berpegang teguh pada agamanya setelah mereka semua tiada, dan Nabi ini, iaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mensyariatkan agama yang lurus untuknya, sama seperti agama yang Allah syariatkan untuk Ibrahim Al-Khalil. Allah sempurnakan agama Ibrahim untuknya, memberinya sesuatu yang belum pernah Allah berikan pada seorang Nabi dan Rasul pun sebelumnya, seperti yang Allah sampaikan, katakanlah, Muhammad, sesungguhnya, Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Surah Al-An'am ayat 161 hingga 163. Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan Hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah, dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Surah An-Nahl ayat 120 hingga 123. Imam Bukhari menuturkan, Ibrahim bin Musa bercerita kepada kami, Hisham bercerita kepada kami, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, saat Nabi SAW melihat gambar-gambar di dalam Kaabah, beliau tidak masuk terlebih dulu sampai beliau memerintahkan agar gambar-gambar tersebut dihapus. Beliau melihat gambar Ibrahim dan Ismail memegang anak-anak panah untuk mengundi nasib. Beliau kemudian mengatakan, semoga Allah melaknat mereka. Demi Allah, keduanya, yakni Ibrahim dan Ismail, sama sekali tidak pernah mengundi nasib dengan anak panah. Muslim tidak mentahrijh hadis ini. Matan sebagian riwayat Imam Bukhari menyebutkan, semoga Allah melaknat mereka. Mereka tahu bahawa ayah kita Ibrahim sama sekali tidak pernah mengundi nasib dengan anak panah. Firman-Nya, seorang imam, iaitu teladan, imam yang mendapat petunjuk, menyeru menuju kebaikan dan menjadi panutan dalam kebaikan. Patuh, iaitu khusyuk kepada Allah dalam seluruh kondisi dan gerak-geriknya. Hanif, iaitu tulus ikhlas berdasarkan ilmu, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik, yakni yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, iaitu senantiasa bersyukur kepada Rabb dalam dengan seluruh anggota badan, hati, lisan, dan amal perbuatan. Allah telah memilihnya, iaitu Allah memilih Ibrahim untuk dirinya. Ia jadikan Ibrahim sebagai kesayangan, dan Allah menyatukan kebaikan dunia akhirat untuknya. Kekasih Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Surah An-Nisa ayat 125. Allah mendorong seluruh hamba untuk mengikuti Ibrahim, karena ia berada di atas agama dan jalan yang lurus, ia menunaikan semua yang
Allah perintahkan, dan Allah memuji Ibrahim kerana hal itu melalui firman-Nya, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Surah An-Najm ayat 37. Karenanya, menjadikan Ibrahim sebagai kesayangan pula adalah puncak rasa cinta, seperti yang disampaikan seorang pujangga. Sungguh, ia telah merasuk dalam diriku layaknya roh. Tingkatan ini juga diraih penutup para nabi dan pemimpin para rasul, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti disebutkan dalam kitab Syahihain dan lainnya dari hadits Jundub Al-Bajali, Abdullah bin Amr, dan Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wahai semuanya, sungguh, Allah telah menjadikanku sebagai kesayangannya." Itulah kenapa seorang kekasih disebut Khalil, yakni merasuk ke dalam sukma. Beliau juga menyampaikan dalam khutbah terakhirnya, "Wahai semuanya, andai aku menjadikan seorang kesayangan di antara seluruh penduduk bumi, niscaya aku jadikan Ibrahim sebagai seorang kesayangan, dan sahabat kalian ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri maksudnya adalah kekasih Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id. Hadis di atas juga diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Imam Bukhari menuturkan dalam kitab Syahihnya, Sulaiman bin Harb bercerita kepada kami, dari Hubaib bin Abu Sabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ammar bin Maimun, ia mengatakan, saat tiba di Yaman, Muaz mengimami solat subuh, ia membaca, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Surah An-Nisa ayat 125. Seseorang di antara jamaah kemudian mengatakan, "Sungguh, ibu Ibrahim amat senang sekali." Ibnu Mardawai menuturkan, Abdurrahman bin Muhammad bin Muslim bercerita kepada kami, Ismail bin Ahmad bin Usaid bercerita kepada kami, Ibrahim bin Yaqub al-Jawzajani bercerita kepada kami di Mekah, Abdullah al-Hanafi bercerita kepada kami, Zama bin Shalih bercerita kepada kami, dari Salamah bin Haram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menantikan beliau kemudian keluar. Setelah berada cukup dekat dengan mereka, beliau mendengar pembicaraan mereka. Sebagian di antara mereka mengatakan, aneh, Allah menjadikan kesayangan di antara makhluknya. Ibrahim menjadi kesayangannya. Yang lain berkata, lebih aneh lagi, Allah berbicara dengan Musa secara langsung. Yang lain mengatakan, Isa roh Allah dan kalimatnya. Petik 1. Yang lain berkata, Adam makhluk pilihan Allah. Nabi SAW kemudian menghampiri mereka dan mengucapkan salam. Beliau berkata, aku mendengar pembicaraan dan rasa heran kalian. Ibrahim kesayangan Allah, itu benar. Musa diajak bicara oleh Allah, itu benar. Isa roh Allah dan kalimatnya, itu benar. Adam makhluk pilihan Allah, itu benar. Ketahuilah, sungguh aku adalah kekasih Allah, dan aku tidak patut membanggakan hal itu, karena itu semata karunia yang Allah berikan padaku. Ketahuilah, sungguh aku adalah orang pertama yang memberi syafaat, dan orang pertama yang diizinkan untuk memberi syafaat. Dan aku tidak patut membanggakan hal itu, karena itu semata karunia yang Allah berikan padaku. Aku adalah orang pertama yang mengetuk lingkaran pintu surga. Allah kemudian membukanya, lalu mempersilakan aku masuk bersama orang-orang fakir dari golongan kaum mukminin. Aku adalah manusia paling mulia di antara golongan pertama dan yang kemudian pada hari kiamat, dan aku tidak patut membanggakan hal itu, karena itu semata karunia yang Allah berikan padaku. Hadis melalui sanad di atas, garis. Namun dikuatkan sejumlah riwayat dari sejumlah sanad berbeza. Wallahu alam. Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak dari hadits Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia menuturkan, apakah kalian mengingkari jika kesayangan diberikan kepada Ibrahim, pembicaraan dengan Allah secara langsung diberikan kepada Musa, dan melihat Allah dikaruniakan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Nabi Ibrahim alaihi salam.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, ayahku bercerita kepada kami, Mahmud bin Khalid As-Sulami bercerita kepada kami, Walid bercerita kepada kami, dari Ishaq bin Yasar, ia mengatakan, saat Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya, Allah menyematkan rasa takut di dalam hatinya, hingga detakan jantungnya terdengar dari kejauhan, seperti suara kepakan sayap burung terdengar di udara. Ubaid bin Umayyah menuturkan, Ibrahim selalu menjamu tamu. Suatu hari, ia pergi mencari seseorang untuk ia jamu sebagai tamu, namun tak seorang pun ia temukan. Ibrahim akhirnya pulang ke rumah, lalu mendapati seseorang berdiri di dalam rumahnya. Hai hamba Allah, kenapa kau masuk ke rumahku tanpa izin? Tanya Ibrahim. Aku masuk atas izin Rabbnya. Jawab orang itu. Kamu siapa? Tanya Ibrahim. Aku malaikat Maut. Rabb mengutusku untuk menemui salah seorang hambanya, untuk menyampaikan berita gembira padanya bahawa Allah telah menjadikannya sebagai kesayangan. Jawabnya, siapa dia? Demi Allah, jika kau memberitahukan padaku siapa dia, dan dia berada di ujung negeri, aku pasti datang menghampirinya, lalu aku akan selalu berada di dekatnya, hingga kematian memisahkan kami. Kata Ibrahim, hamba itu adalah kamu. Kata malaikat, aku. Tanya Ibrahim, ya. Jawab malaikat, atas dasar apa Rabb menjadikanku sebagai kesayangannya? Karena kau selalu memberi sesamamu dan kau tidak pernah meminta mereka. Jawab si malaikat, hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Dalam Al-Quran, Allah banyak menyebut pujian terhadap Ibrahim di sejumlah tempat. Menurut salah satu sumber, pujian Allah untuk Ibrahim disebutkan dalam 35 tempat, 15 di antaranya tertera dalam surah Al-Baqarah. Ibrahim adalah salah satu di antara 5 Rasul Ulul Azmi yang nama-namanya tertera secara tekstual dalam Al-Quran, tepatnya dalam 2 ayat di surah Al-Ahzab dan Ash-Shura. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Nabi-Nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Surah Al-Ahzab ayat 7. Dan firman-Nya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Surah Ash-Shura ayat 13. Ibrahim adalah Rasul Ulul Azmi yang paling mulia setelah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Ibrahim di langit ketujuh. Ia tengah menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, di mana setiap harinya 70,000 malaikat masuk ke sana, dan mereka tidak pernah kembali lagi. Terkait hadis Syuraik bin Abu Numair dari Anas tentang kisah Isra yang menyebut bahawa Ibrahim berada di langit ke-6, sementara Musa berada di langit ke-7, hadis ini merupakan kritikan tajam bagi Syuraik. Yang benar adalah riwayat pertama. Ahmad menuturkan, Muhammad bin Bishr bercerita kepada kami, Muhammad bin Amr bercerita kepada kami, Abu Salamah bercerita kepada kami, dari Abu Hurairah, ia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, kekasih Ar-Rahman. Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadis ini. Di antara dalil yang menunjukkan Ibrahim lebih utama dari Musa adalah hadis yang menyebutkan, dan aku simpan doa yang ketiga untuk suatu hari yang semua manusia menginginkannya, bahkan Ibrahim. Hadis riwayat Muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab. Inilah makam Mahmud tempat terpuji, yang dituturkan Nabi SAW dalam sabda beliau, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, dan aku tidak patut membanggakan hal itu, karena itu semata karunia yang Allah berikan padaku. Setelah itu Nabi SAW menyebut seluruh manusia memohon syafaat kepada Adam, setelah itu Nuh, berikutnya Ibrahim, Musa, dan Isa, semuanya menolak permintaan itu,
hingga akhirnya mereka menemui Muhammad. Beliau lalu mengatakan, "Akulah yang berhak untuk itu, akulah yang berhak untuk itu," dan seterusnya hingga akhir hadis. Imam Bukhari menuturkan, Ubaidullah bercerita kepada kami, Said bercerita kepadaku, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, Rasulullah SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia?" "Yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa." Jawab beliau, "Bukan itu maksud pertanyaan kami." Sahut para sahabat. Beliau kemudian menyampaikan, manusia paling mulia adalah Yusuf. Ia adalah Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kesayangan Allah. "Bukan itu maksud pertanyaan kami." Sahut para sahabat kembali, "Maksud kalian tentang asal-usul orang Arab?" Tanya beliau. "Ya," jawab para sahabat. Beliau kemudian menuturkan, yang terbaik di antara mereka di masa jahiliah adalah yang terbaik di dalam Islam, jika mereka mengerti. Seperti itu juga yang diriwayatkan Imam Bukhari di sejumlah tempat lainnya, Muslim, dan An-Nasai dari sejumlah jalur sanad, dari Ibnu Sa'id Al-Qattan, dari Ubaidullah bin Umar Al-Mari dengan matan yang sama. Setelah itu Imam Bukhari mengatakan, Abu Usamah dan Muqtamah meriwayatkan dari Ubaidullah, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi. Saya Ibnu Katsir sampaikan, di tempat berbeza, saya menyebutkan sanad hadis ini dari hadis Imam Bukhari dan Muslim, juga hadis Ubaidah bin Sulaiman dan An-Nasai dari Muhammad bin Bishr. Keempat hadis ini bersumber dari Ubaidullah bin Umar, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi, hanya saja semuanya tidak menyebut ayah Nabi Yusuf. Ahmad menuturkan, Muhammad bin Bishr bercerita kepada kami, Muhammad bin Umar bercerita kepada kami, Abu Salamah bercerita kepada kami, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, adalah Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, kekasih Allah." Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadis ini. Imam Bukhari mengatakan, diriwayatkan dari Ishaq bin Mansur, Abdus Syamad mengabarkan kepada kami, Abdul Rahman bin Abdullah bercerita kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Nabi, beliau bersabda, orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, adalah Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Hanya Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini dari jalur Abdul Rahman bin Abdullah bin Dinar, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dengan matan yang sama. Sementara hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad berikut, Yahya bercerita kepada kami, dari Sufyan, Mughirah bin Nu'man bercerita kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, manusia dikumpulkan dalam kondisi telanjang dan berkuluk. Kemudian orang pertama yang diberi pakaian adalah Ibrahim. Setelah itu beliau membaca, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Surah Al-Anbiya ayat 104. Hadis ini ditahrik Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Syahih masing-masing, dari hadis Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah bin Hajjaj. Keduanya bersumber dari Mughirah bin Nu'man An-Nakhai Al-Kufi, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dengan matan yang sama. Ini adalah keutamaan tertentu yang tidak sebanding dengan keutamaan Makam Mahmud, tempat terpuji, yang dimiliki Rasulullah SAW, sebuah posisi yang membuat seluruh manusia dari golongan pertama hingga yang kemudian merasa iri. Terkait hadis lain yang disebutkan Imam Ahmad, Waqi' dan Abu Nu'aim bercerita kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri bercerita kepada kami, dari Mu'tah bin Fulful, dari Anas bin Malik, ia mengatakan, seseorang berkata kepada Nabi SAW, "Wahai manusia terbaik." Beliau kemudian mengatakan, dia itu manusia terbaik, yakni Ibrahim alaihissalam. Juga diriwayatkan Muslim dari hadis Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Idris, Ali bin Masya, dan Muhammad bin Fudail, semuanya bersumber dari Mu'tah bin Fulful.